Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel DK Teknik. Oke, di video kali ini saya akan membahas atau tutorial perbaikan kerusakan Poco M3 ya. Poco M3 dengan RAM 4 internal 64 ya. Yang keadaannya kondisinya adalah mati total, dan ketika dicolokkan pada PC hanya detect Qualcomm 9008 ya. Mungkin untuk sahabat-sahabat teknisi yang lainnya sudah sering mengalami kasus seperti ini. Tentu kasusnya sama, pengerjaannya belum tentu sama juga ya. Kadang juga ada berbeda. Di sini saya tidak melakukan flashing ya, karena ini untuk IC CPU MMC nya tidak ada masalah ya, untuk softwarenya tidak bermasalah ya. Oke, selanjutnya kita bongkar terlebih dahulu. Kita cek apakah ada bagian komponen mesin yang short atau gimana. Kita cek terlebih dahulu. Kita bongkar mesinnya. Awas jangan terlalu dipaksakan ya, karena fleksibelnya di bagian tutup ya, ini ya, fleksibel fingerprint ya, jadi satu dengan on off nya ya. Pelan-pelan waktu membongkarnya, jangan terlalu disendal ya. Oke, lanjut kita bongkar bautnya. Di sini saya coba lepaskan soket baterai ya. Saya lepaskan soket baterainya, dan ternyata hasilnya masih sama ya, masih itu ya, tetap lepas soket baterai masih hasilnya tetap sama, masih tetap di Qualcomm 9008. Oke, selanjutnya kita bongkar mesinnya ya, kita cek mesinnya ya. Nampaknya mesinnya juga pernah sudah tidak segel ya, sudah pernah garapan ya. Ini ada kaleng-kalengan di bagian IC cas, IC displaynya terbuka ya. Tapi untuk bagian kaleng yang ini masih utuh ya. Itu adalah jalur supply untuk tegangan pada sinyal kalau tidak salah ya. Itu tertuju pada IC RF ya. Oke, kita lepas bagian kaleng ini ya. Kita cek apakah ada komponen di bagian yang ada yang short atau yang gimana ya. Kita cek terlebih dahulu. Oke, usahakan dikasih panas blower ya. Jangan kebiasaan dicongkel menggunakan kawat tang atau gimana ya, nanti takutnya ada jalur yang brodol. Karena untuk PCB seri ini PCB nya kurang begitu kuat ya menurut saya. Kalau panas angin jangan terlalu panas juga, karena bautnya tidak terlalu kuat juga ya. Timahnya juga tidak terlalu keras untuk seri ini. Gunakan blower dengan panas sekitar 360 saja ya. Oke, kita cek, dan ternyata ada kapasitor yang short ini ya. Ini adalah jalur untuk suplai tegangan menuju IC RF ya, IC RF, IC PA sinyal 4G ya. Di sini untuk fuse-nya juga short.
Oke, di sini saya akan coba melepas kapasitor dan fuse-nya ya. Kita lepas dahulu. Bisa kita tambahkan dengan plug ya, solder ya. Kita lepas dua kapasitor yang short tadi ya, di samping IC tadi ya. Kita lepas, apakah ada kan yang kapasitornya bocor atau gimana juga bisa ya. Kita lepas. Teman-teman, di sini jangan menggunakan panas terlalu terlalu tinggi ya. Gunakan panas sekitar 360 derajat dengan angin sekitar 4 gitu aja ya. Soalnya untuk timahnya juga tidak terlalu kuat untuk seri ini ya, tidak terlalu keras ya timahnya ya. Oke, kita selanjutnya kita ukur ya, kita tes ya, apakah ada masih short atau tidak ya. Oke, setelah dilepas ternyata shortnya hilang ya, shortnya hilang teman-teman. Untuk memastikannya, coba kita cek terlebih dahulu ya, cek kapasitornya apakah ada kapasitor, salah satu kapasitor itu ada yang bocor ya, karena setelah saya lepas sudah tidak short lagi. Ya, ini untuk jalur plusnya aman ya. Mohon maaf kebalik nih kayaknya ya, kebalik. Saya menggunakan propnya ya, seharusnya prop merahnya yang ada di ground ya, mohon maaf. Prop merah dan prop hitamnya kita tekan di bodi ya. Dan shotnya jarum tidak bergerak, artinya tidak ada shot ya. Jarum tidak bergerak ya di bagian plusnya. Kalau di bagian ground langsung jedok ya, langsung mentok di ini ya. Oke, untuk memastikan penyebab dari kerusakan tersebut, coba di sini saya mengukur kapasitor yang ada di yang telah saya cabut tadi ya, dan dibolak-balik kedua sisi jarumnya bergerak ya, salah satunya ya. Untuk yang sebelah sisi satunya normal ya, tidak short ya. Kemungkinan penyebab shortnya adalah di jalur kapasitor yang di bagian kanan ya, di bagian bawah ya, bawah maksudnya, bawah sekali ya. Oke, lanjut kita ganti saja untuk kapasitornya. Kita ganti saja kapasitornya. Nah, di sini saya menambahkan timah agar mudah dalam pemasangan kapasitor ya, agar tidak terlalu panas ya. Nah, untuk kasus teman-teman untuk mempunyai kasus kerusakan yang sama, ada seri Poco M3
kurang lebih cek terlebih dahulu ya, jangan buru-buru nanti dihajar untuk softwarenya ya kalau hanya detek di Qualcomm 9008, karena mungkin untuk sebagian teknisi ini sudah sering ya mendapat kasus seperti ini ya. Tapi yang jelas bukan kerusakannya tidak sama ya, maksudnya kerusakan sama tapi pengerjaannya berbeda. Oke, di sini saya mengganti kapasitornya. Saya pasangkan untuk kapasitornya, saya ganti cabutan ya, banyak ya cabutan ya. Yang penting saya tidak mencari nilainya, yang penting saya menggunakan yang sekiranya ukurannya sama ya, yang penting kapasitor ya untuk jenisnya ya. Oke, setelah terpasang, untuk memastikannya kita cek lagi ya menggunakan avometer ya. Di sini saya menggunakan avometer digital dengan kali 1 ya, yang cari yang prop short pokoknya ya. Oke, dan alhamdulillah setelah saya ganti kapasitornya, shortnya sudah tidak ada ya. Oke, setelah itu kita bersihkan ya, bersihkan sampai benar-benar bersih ya, jangan sampai ada bekas-bekas fluk atau bekas-bekas timah yang tertempel ya, karena nanti kasihan ya untuk teknisi ataupun siapa yang nanti bila ada kerusakan selanjutnya, maksud saya bila ada kerusakan selanjutnya, dan untuk lebih enak atau lebih gampang untuk pengecekannya ya. Soalnya saya sering mendapati kasus bekas servisan yang kondisi mesinnya itu sangat parah ya, bekas-bekas yongka, bekas fluk itu terlalu kurang enak dipandang lah pokoknya. Agar memperudahkan sesama teknisi ya. Bersih kan enak dalam pengerjaan, nanti kita tidak menimbulkan korosi juga pada mesin, dan insya Allah mesinnya akan lebih awet ya. Oke, kita bersihkan lagi, kita tunggu proses botnya agak sedikit panas ya, kita tunggu dingin dulu. Usahakan setiap penggantian atau penggantian IC atau apapun di bot, kalau masih panas jangan dipaksa dinyalakan ya, tunggu sampai dingin terlebih dahulu. Tunggu sampai benar-benar dingin baru kita tes ya. Oke, kita lakukan tes, kita pasang nanti saja ya untuk soket kameranya ya. Kita pasangkan untuk ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita colokkan di PC ya. Dan alhamdulillah bisa menyala ya, menyala dan bisa charging ya. Oke, kita tes untuk kita nyalakan. Dan menyala, kita tunggu proses loadingnya. Bisa ditunggu dengan minum kopi ataupun sambil merokok ya teman-teman. Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat subscriber yang ingin tanya-tanya kasus kerusakan, pengerjaan ataupun sharing-sharing ilmu dan pengalaman, monggo silahkan bisa cantumkan di kolom komentar ya. Mohon maaf jika videonya atau ucapan saya yang tidak berkenan ya atau menyinggung ya, mohon maaf ya, karena di sini saya adalah masih baru ya, editannya cukup masih amburadul ya, mohon maaf ya. Oke, karena proses matinya cukup lama, jadi proses loadingnya juga agak lama ya, kayak habis di flash gitu ya HP-nya modelnya ya, kalau rusaknya seperti ini ya. Ini sering terjadi di Poco M3 dan
Redmi 9T juga sering juga ya kasus kayak gini ya. Kita tunggu ya. Di sini tidak saya edit ya, tidak saya potong ya untuk videonya ya, jadi langsung tidak ada edit-editan ya. Ya, yang muncul di loading MIUI. Nah, sudah menyala ya. Layarnya redup ya. Kita cerahkan dulu. Oke, dan alhamdulillah menyala ya. Oke, itu tadi video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.